Anda sedang mendengarkan RSPD Suara Manggarai. Suara Manggarai 90,4 FM, sumber informasi, inspirasi, dan hiburan. Selamat malam pendengar setia Suara Manggarai dimanapun Anda berada. Senang sekali Melisa malam ini kembali menjumpai Anda di ruang dengar Anda. Kali ini Melisa tidak sendiri karena sudah ada bersama dengan Melisa di studio para narasumber yang terhormat. Malam ini kita akan membahas terkait isu lingkungan dan bertepatan juga dengan Hari Lingkungan Sedunia ya. Sudah ada bersama Melisa di studio, ada Kepala UPT KPH Wilayah Kabupaten Manggarai, ada Bapak Samuel Yendri Lada, kemudian ada Ibu Novika Nurdianti selaku Project Manager Water for Women Yayasan Plan Internasional Indonesia, kemudian ada Direktur PDAM Tirta Komodo Bapak Marcelinus Sudirman. Kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam para narasumber yang terhormat. Selamat malam. Selamat malam. Sehat hari ini? Malam ini? Kabar Sehat. baik ya? Jasmani rohani sehat. Amin. Meskipun cuaca Kota Ruteng ini diguyur hujan dari tadi siang kalau tidak salah Bapak ya. Iya. Tetap semangat. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama di malam hari ini. Dan para pendengar, kita tahu bahwa air merupakan kebutuhan yang amat sangat penting ya untuk manusia, sehingga pengelolaan sumber daya air perlu dilaksanakan secara terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pelibat pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang adaptif, responsif terhadap perubahan iklim, serta terjamin ketersediaan bagi generasi berikutnya. Sehingga untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air, ada wadah koordinasi yang sudah dibentuk ya dan sudah ditetapkan oleh SK Bupati Manggarai terkait forum pengelolaan sumber daya air terpadu Kabupaten Manggarai dengan SK nomor HK-377 tahun 2023. Kita langsung saja ke para narasumber malam ini terkait isu-isu lingkungan yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Kita ke Bapak Samuel terlebih dahulu nih. Bapak, kira-kira isu apa saja yang sudah terjadi di Kabupaten Manggarai ini terhadap lingkungan yang ada di selama ini, Bapak? Oke, terima kasih kesempatan. Isu yang menonjol untuk Kabupaten Manggarai itu cukup seksi ya kalau dibilang untuk kita bicarakan, karena sudah menyentuh pada kehidupan rumah tangga, yaitu adanya pengurangan debit-debit air pada sumber-sumber air. Dan hal ini tentu untuk Manggarai adalah sesuatu yang mungkin jarang terjadi. Ya. Karena kita tahu bahwa Manggarai ini, kalau dari data meteorologinya, kita itu adalah kerajaan air. Nah, dengan kerajaan air ini terus terjadi kekurangan air, itu adalah ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Mungkin itu isu yang sedang hangat dibicarakan, dan isu itu merupakan dampak lanjutan dari perubahan iklim. Dan disitulah yang akan menjadi fokus dari kami, dari forum pengelolaan sumber daya air terpadu, untuk mengkaji isu lingkungan itu secara cermat dan melakukan aksi-aksi nyata di lapangan. Oke. Itu. Baik. Kalau melihat dari pernyataan Bapak tadi terkait Manggarai adalah kerajaan air sebenarnya ya. Namun mirisnya adalah saat ini debit air justru malah kurang dan berdampak kepada masyarakat ya. Apakah hal itu karena mungkin pengelolaan di hutan-hutan di Kabupaten Manggarai ini yang kurang menjadi faktor utama untuk debit air ini semakin deras begini Bapak. Jadi kondisi hutan di Kabupaten Manggarai sendiri. Oh iya. Kalau kondisi hutan di Kabupaten Manggarai ya, atau Manggarai Raya pada umumnya. Iya, oke. Karena dalam pengelolaan air itu untuk dipisahkan secara tegas itu agak susah, karena ada hulunya dan hilirnya.
dan itu dia melewati beberapa kawasan. Nah, terkait dengan pengelolaan hutan, kondisi hutan sekarang memang mengalami penurunan Oke. penurunan fungsi. Itu mungkin disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan lahan dan sebagainya, dan tekanan terutama sudah masuk sampai ke tingkat-tingkat inti dari perlindungan sumber-sumber mata air, sehingga itu dia berdampak secara langsung pada mata-mata air yang mengalami pengurangan debit. Bahkan ada tren yang menurunnya, itu yang mati, mata air yang sebelumnya ada, dia mati itu tren penurunannya sekitar 5%. Dari total yang terdata 1.200, itu ada tren penurunannya. Dan tantangan terbesar dalam mensikapi hal ini adalah sekitar 30% sumber mata air yang esensial sekali untuk kebutuhan itu berada di luar kawasan hutan. Oke. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, menarik sekali. Kita ke Pak Direktur dulu ya, ke Bapak Marcelinus. Bapak, bagaimana pendapat Anda menyikapi bahwa debit air ini di Kabupaten Manggarai khususnya itu fenomenanya semakin berkurang justru, Bapak? Oke, baik. Fenomena air itu mengalami penurunan debit ya. Pertama itu dari faktor alam gitu ya. Yeah. Faktor alam itu dari iklim gitu. Contoh di tahun 2023 terjadi El Nino ya. Yeah. Itu kami menguji dan mengecek semua sumber-sumber yang dikelola oleh PDAM itu mengalami penurunan debit air itu sampai angka 26%. Jadi kalau disubstitusi 26% itu untuk melayani kurang lebih 17.000 sampai 18.000 jiwa manusia itu mengalami gangguan pelayanan. Jadi itu diakibatkan oleh perubahan iklim yang tidak bisa kita ubah itu, karena itu kehendak alam. Kemudian juga itu juga diakibatkan oleh, kalau kami di PDAM itu adalah ada kebocoran air atau hilang air itu ya. Yeah. Kehilangan air kita itu secara persentase itu di Manggarai sejak saya menjadi direktur 2021, 2020, 2023, 2021 di Manggarai kehilangan air kita itu 21%. Kemudian di 2022 mengalami kenaikan itu 22%. 2022 itu 24%. Okay. 2023 itu kita turun lagi menjadi 22%. Jadi akibat dari kehilangan air ini itu disebabkan oleh beberapa faktor tadi itu. Satunya itu adalah mengenai jaringan pipa. Jaringan pipa kita itu ada yang usianya itu sudah 40 tahun. Kita tidak bisa mendeteksi kebocoran air yang dia ke bawah tanah, dia meresapnya, karena kita belum punya alat gitu ya, alat untuk mendeteksi kebocoran. Kemudian yang berikut itu masih ada juga masyarakat yang nyambung ilegal dia. Kita menghitung air itu, tapi air itu dipakai sambung ilegal oleh masyarakat. Kemudian ada juga perilaku potong pipa gitu ya, perilaku potong pipa di lintasan-lintasan yang lewat rumah ataupun lewat kebun gitu ya. Ada juga ikat pohon, ikat hewan gitu. Jadi itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan kehilangan air kita itu masih cukup tinggi. 2022 itu 2023 angka 22% kita kehilangan air. Walaupun secara nasional di tahun 2025 itu ditargetkan 25 angkanya. Saat ini secara nasional 31% kehilangan air. Meskipun kita itu sudah berada di bawah target nasional tahun 2025, tetapi kita tetap ada upaya gitu untuk mengurangi itu. Antara lainnya kita rehabilitasi jaringan perpipaan. Tahun ini kita sudah lapor ke KPM Pak Bupati itu bahwa kita harus ada review jaringan-jaringan lama.
gitu. Nanti konsultannya akan datang tahun ini. Saya kira itu gambaran sementara dari kami dari PDAM. Terima kasih. Baik, kalau melihat dari fenomena debit air yang kurang ini sangat miris ya, apalagi Kabupaten Manggarai kan dicap sebagai kerajaan air sebenarnya ya, Pak Direktur ya. Ya, itu betul gitu, kerajaan air. Tapi kan juga harus paham kita itu bahwa yang disampaikan tadi dari bahwa air itu juga dia mengalami problemnya sendiri. Betul, gitu. betul. Ada sumber-sumber yang dulunya 3, 4, 5 tahun, 10 tahun yang lalu besar. Sekarang ini musim hujan aja sumbernya sudah tidak ada lagi gitu. Dan itu kan tidak ada kemampuan kita untuk mengubah itu. Iya. Satu-satunya solusi kemampuan untuk bisa mengubah itu adalah kita reboisasi hutan. Betul. Jadi ada kemampuan kita untuk salah kita untuk membuat air berkurang, tapi juga ada karena faktor alam. Jadi ini masyarakat juga perlu mengetahui kondisi seperti itu gitu ya. Saya kira. Baik. Terima kasih Pak Marcel. Kita ke Mbak Vika nih. Dari Plan sendiri melihat fenomena ini seperti apa Mbak dengan debit air yang berkurang ini? Iya, seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sekarang ini situasi perubahan iklim sudah terjadi dan salah satu dampaknya terkait dengan isu air, dan kita tahu bahwa cukup krusial buat kita semuanya. Betul. Dan kalau kita berbicara siapa sih sebenarnya yang paling terdampak terhadap situasi yang ada ini, tentunya sih semua masyarakat ya, karena masing-masing orang memiliki mengalami dampak yang bisa jadi berbeda-beda dikarenakan kondisi dan situasinya. Nah, kita melihat bahwa ini sesuatu yang seperti kalau sebelumnya Plan banyak bekerja di isu air dan sanitasi, di isu sanitasi terutama, kita melihat bahwa ini menjadi sebuah ancaman atau tantangan tersendiri ya, terutama untuk melanjutkan hal-hal baik yang sudah dilakukan di Kabupaten Manggarai sebelumnya terkait dengan sanitasi. Sebelumnya Manggarai sudah mendeklarasikan diri pilar 1 ODF, Iya. dan pilar 2 cuci tangan pakai sabun, dan dua-duanya butuh air. Jadi sepertinya krisis iklim ini memang, terutama krisis air, butuh intervensi banyak pihak, butuh kolaborasi banyak pihak, dan kami sebagai pihak eksternal, karena aktornya adalah teman-teman yang ada di Manggarai. Iya, betul. Jadi kami mencoba menggandeng semua pihak yang ada di Manggarai untuk mendiskusikan situasi yang saat ini ada. Oke. Kehadiran Plan di sini kan pasti untuk membuat Manggarai menjadi semakin baik ya. Apalagi Plan membawa programnya dengan sanitasi, pasti otomatis tidak kurang tidak lebih pasti dengan air ya, Mbak. Lalu dengan kehadiran Plan di sini, sebenarnya apa yang akan dikerjakan oleh Plan terkait tadi kalau Mbak Vika sendiri sebagai manajer Water for Women, bagaimana cara Plan untuk mengatasi kekurangan air ini, apalagi Water for Women ini ya, karena kita pasti akan membutuhkan air untuk perempuan ini. Iya, beberapa hal yang sebenarnya saat ini sudah dilakukan oleh teman-teman Plan di Kabupaten Manggarai. Yang pertama tentunya kami mencoba membangun, mendorong sistem penguatan sistem ya terkait dengan isu-isu air maupun sanitasi, baik itu melalui kebijakan, kemudian menguatkan beberapa forum-forum yang ada, termasuk inisiasi forum pengelolaan sumber daya air terpadu, kemudian termasuk bagaimana meningkatkan kapasitas dan kolaborasi para pihak yang ada di Kabupaten Manggarai yang mereka bergerak di isu air. Kemudian yang kedua juga mencoba memastikan meminimalisir potensi-potensi resiko, terutama terhadap perilaku yang sudah baik dilakukan di masyarakat. Jadi untuk hal yang kedua ini kami banyak memfasilitasi pihak-pihak desa, kemudian sekolah maupun puskesmas, bagaimana teman-teman juga mencoba mengambil bagian aware terhadap situasi perubahan iklim apa sih sebenarnya yang ada, kemudian apa dampaknya terhadap baik itu perilaku air dan sanitasi, kemudian infrastruktur, termasuk kesetaraan gender dan inklusi sosial. Karena kita tahu bahwa air ini juga sangat dekat dengan perempuan. Iya, betul. Jadi ini menjadi salah satu hal yang coba dipetakan, termasuk mencoba memetakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing. Sehingga harapannya apa, teman-teman yang ada di desa
puskesmas maupun sekolah, mereka juga bisa mengambil bagian untuk baik itu adaptasi ataupun mitigasi perubahan iklim, sehingga tidak hanya mengandalkan eksternal, tapi mereka juga mengambil bagian. Oke, baik. Karena kita tidak bisa menolak perubahan iklim itu ya. Ya. Baik, melihat dari perubahan iklim yang akan membuat banyak sekali kekurangan air di Kabupaten Manggarai, dari pihak UPT KPH sendiri, Bapak iya, oke, maaf Bapak Samuel. Kira-kira program apa saja yang akan dilakukan gitu ya, program dan inisiatif yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh Bapak dan teman-teman. Oke, terima kasih. Kami dari UPT KPH tentunya terkait dengan isu iklim yang berdampak pada penurunan debit air dan mempengaruhi kehidupan segala golongan masyarakat. Tentunya kami dalam core-nya urusan kami adalah memang berkaitan dengan hal itu. Upaya mitigasi namanya kita jangka panjang itu kami mendorong untuk meningkatkan tutupan. Karena penurunan 20% debit air itu dari angka tersebut dia sejalan dengan penurunan 25% tutupan. Itu mungkin kebetulan, tapi itu menggambarkan sesuatu bahwa penyebab eksternal perubahan iklim itu memang di luar kendali kita. Tapi mengembalikan tutupan itu masih dalam kendali kita. Nah, yang kita tangani adalah dua hal. Yang pertama, kita merubah strateginya, pendekatannya. Yang mana bahwa untuk mengembalikan tutupan ke semula bukan hanya pemerintah, dalam ini bukan hanya KPH saja, tapi semua unsur harus dilibatkan, terutama masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan dan memiliki akses ke kawasan hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sosial ekonominya. Di situ kami masuk untuk memberi edukasi bahwa kebutuhanmu bisa diambil dari sini, terpenuhi kebutuhanmu, tetapi fungsi dari hutan, kita di Manggarai kawasannya lindung semua, dan mungkin saya ingin memberikan informasi kawasan hutan lindung apa yang dilindungi. Mungkin itu ada pertanyaan yang perlu saya jawab. Yang dilindungi adalah air dan sumber-sumber mata air. Jadi fungsi lindung adalah fungsi itu. Nah, di dalam kawasan hutan sendiri ada 3 zona namanya. Jadi ada zona yang namanya zona konservasi atau zona inti. Disitulah tempat sumber-sumber mata air ada. Terus zona di bawahnya yang paling berbatasan dengan masyarakat namanya zona pemanfaatan dalam kapasitas kriteria terbatas. Nah, penurunan debit angka tadi itu setelah kami cermati dari citra, ternyata dia sudah menuju ke zona inti. Nah, menuju ke zona inti artinya debit itu pasti berkurang. Dan setelah kami ground checking, memang hal terjadi seperti itu. Nah, inovasinya kami mengajak masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan hutan untuk sama-sama mengelola kawasan hutan. Yang mana mulai dari tata hutan, artinya bagaimana pembagian itu, kelembagaannya mereka, dan kelola usahanya, kita duduk bersama menyusun secara partisipatif apa maunya masyarakat, terus fungsi hutan itu, dan pemerintah sendiri. Dengan strategi itu kita mengharapkan bahwa pada posisi sekarang 5 tahun ke depan, kalau hal itu berjalan dengan baik, kami jamin bahwa ada peningkatan debit. Walaupun tidak besar, ada peningkatan debit, tapi yang kami targetkan utama adalah mata air yang sekarang mati itu bisa hidup kembali. Itu mungkin itu dari kami KPH. Tadi ada 3 zona. Ya. Zona konservasi atau inti, zona pemanfaatan dengan zona Dia zona penyangga. penyangga. Ya. Oke. Bagaimana itu kalau zona penyangga itu? Kalau zona penyangga itu artinya bahwa di atas zona pemanfaatan
itu ada namanya penyangga itu buffer zone, bahwa batas di intervensi atau pengelolaan untuk skala tujuan ekonomi situ saja. Oke. Jangan melanggar itu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut Bapak ya. Terima kita, kasih. Kita break sejenak, kita tarik nafas terlebih dahulu karena Oke. masih panjang waktunya kita. Baik para pendengar, seru sekali perbincangan kita di malam hari ini. Namun Anda jangan kemana-mana ya, karena Melisa akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan lain yang akan kita bahas terkait isu lingkungan di Kabupaten Manggarai. Untuk Anda boleh bisa bergabung di nomor WA di 0858 4762 0288. Sekali lagi di 0858 4762 0288. Melisa akan kembali sesaat lagi. Anda sedang mendengarkan RSPD Suara Manggarai. Masih di Suara Manggarai para pendengar, kita tadi sudah membahas ya sedikit terkait isu lingkungan yang ada di Kabupaten Manggarai. Khususnya kita fokus ke kondisi air ini ya. Kita ke Pak Samuel lagi nih. Bapak mungkin bisa juga dijelaskan ini Bapak, sebenarnya dari ketiga zona ini saya lebih kepada ke zona pemanfaatan. Itu pemanfaatan itu apakah ada standar atau batas untuk mereka memanfaatkan hutan itu seperti apa Bapak? Ya, dalam zona pemanfaatan tersebut, yang pertama yang kita lihat adalah masyarakat yang sudah membuka dengan teknologi mereka sendiri. Dalam pengolahan itu kami lakukan mapping, dan di situ yang kami mengarahkan agar pemanfaatannya itu menggunakan teknologi yang tidak berdampak negatif terhadap fungsi dari kawasan itu. Oke. Saya contohkan di sinilah. Misalnya di zona pemanfaatan tersebut, di atas itu dia berdekatan sekali dengan zona konservasi atau zona inti, yang Iya, di mana itu ada mata air. Iya. Di situ kita datang dan bersama bahwa radius jarak sekitar itu untuk fungsi itu tidak terganggu, jangan diolah. Itu yang pertama. Itu naik tata kelola areal tersebut. Hal yang kedua adalah membatasi luasan masing-masing per KK. Saya contohkan misalnya dalam KK tersebut yang bekerja cuma bapak, dibantu sama ibu dan anaknya, berarti maksimal yang bisa dikelola 2 hektar. Itu di zona pemanfaatannya. Dan teknologinya yang introduce untuk pengolahan lahan sampai jenis tanaman itu sesuai dengan kriteria aturan dalam pengelolaan hutan lindung. Di situ harus ada kombinasi antara tanaman kehutanan atau pohon-pohonan dengan tanaman-tanaman buah-buahan, dan di situ ada hortikultura yang memenuhi kebutuhan itu. Nah, disitulah dibagilah blok-blok kecil lagi, sehingga tutupan di situ akan naik, baik strata atas itu pohon-pohonan yang berfungsi untuk menangkap air, sementara strata 2 itu yang tanaman-tanaman perkebunan seperti cengkeh atau kemiri, itu yang diambil buahnya, pohonnya tetap. Dengan adanya tetap pohon, maka fungsinya itu tetap berjalan. Nah, untuk mencegah terjadinya laju runoff yang kencang, yang mana akan menutupi sumber-sumber mata air tersebut, itulah tanaman hortikultura, bawahnya diisi. Jadi ketentuannya harus diolah. Kalau diterlantarkan, diambil kembali lahan tersebut. Itu strateginya di zona pemanfaatan. Jadi luasannya tergantung pada jumlah masyarakat yang berada di sekitar situ. Oke, selama ini bagaimana untuk dipantaunya, untuk memantau aktivitas mereka agar tidak keluar dari peraturan yang sudah ditetapkan? Terima kasih. Yang cara pengendaliannya, Iya, kita bicara pengendaliannya. Betul. Bahwa mereka tidak lewat ke sana. Nah, pada saat penyusunan perencanaan kita partisipatif. Oke. Jadi di situ misalnya ada 100 orang, kita membaginya ke grup-grup kecil 15,
Disitulah dia selama ini kelola, jadi di situ secara histori dia bisa klaim bahwa saya yang harus dapat wilayah ini untuk mencegah konflik. Nah, di situ itu yang kita susun bahwa tempat yang kamu kelola itu berdekatan dengan zona penyangga. Satu langkah lagi zona inti. Jadi di sini teknologi pengolahan lahannya harus seperti ini. Di situ tidak diizinkan menggunakan alat-alat mesin. Itu di situ. Terus pemilihan jenis tanaman apa yang kalian mau ambil buahnya untuk kebutuhan ekonomi, diinformasikan ke kita yang atur pola tanamnya. Jadi produktivitas, contoh kalau kopi dalam 1 tahun itu dia dapat 1 ton, dia akan kita jamin bahwa kalau dikelola seperti ini hasilnya juga sama, kecenderungan akan lebih. Itu yang pengendaliannya kita. Jadi karena perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring itu kita satu. Jadi singkatnya, masyarakat diajak untuk mengelola hutan secara baik dan lestari. Itu yang kami pengendaliannya seperti itu. Berarti dalam arti masyarakat ketika ingin memanfaatkan hutan tersebut, mereka juga harus lapor ya, untuk mereka istilahnya memberikan proposal lah ya, kasarannya begitu ya, sepersekian meter kami akan pergunakan lahan ini, begitu ya. Jadi kalau mekanisme bagaimana untuk mendapatkan hal tersebut, itu ada, bisa inisiatif dari kelompok masyarakat dan dari kami pemerintah, dalam hal ini KPH. Dari KPH kami menggunakan citra satelit untuk melihat tekanan yang diberikan masyarakat terhadap kawasan itu sudah sejauh mana. Setelah itu kita mencadangkan itu untuk pemanfaatannya ke masyarakat. Di situ yang kita ajak berdialog. Nah, selama ini dialog yang kita bangun itu selalu saja memang untuk mendapatkan satu kesepakatan bersama, komitmen bersama dalam pengelolaan itu memang agak masih maju mundur ya. Bukan maju mundur. Susah. Masing-masing tidak mau melepas. Oke. Jadi misalnya kalau dia maunya saya jahe semua, karena pasarnya jahe bagus, saya kopi semua. Nah, itu di situ fungsi kawasannya jadi tidak dapat. Nah, di situ kami menjelaskan bahwa produktivitas kopi itu seperti ini dia akan hasilnya seperti ini. Yang itu yang agak susah, tapi puji Tuhan di akhir tahun lalu, di bulan November sampai masuk dengan sekarang, kami sudah mencadangkan sekitar 4.000 hektar kawasan di zona pemanfaatan itu untuk dikelola masyarakat dengan program perhutanan sosial namanya. Itu dalam skup itu. Dan perhutanan sosial ini dalam regulasinya setiap kakak akan diberi izin untuk mengelola itu 35 tahun. Ada batas waktu ya. 35 tahun dan bisa mengelola sesuai dengan arahan kami, meninggal contohnya, bisa anaknya mewariskan hak pengelolaan, bukan hak menguasai. Karena yang kami lihat bahwa kan mereka butuh lahan saja untuk memproduksi. Bagaimana produksinya itu, tapi fungsi kawasan itu di satu pihak dari kami tetap berjalan. Nah, itulah di situ. Sampai ada satu tingkat yang paling alot yang bisa saya contohkan, bahwa kelola di situ dan diklaim atas nama histori adat, ulayat dan sebagainya. Betul. Terus di situ ada sumber mata air yang penting yang menuju ke masyarakat dan juga lahan pertanian. Tapi di klaiman itu dia bersikeras berdiri di situ. Apapun terjadi saya berdiri di situ. Terus saya bilang, ya baguslah Bapak. Tapi Bapak klaim ini, air ini tidak boleh keluar dari sini ya. Jadi Bapak harus palang betul airnya di sini. Kalau dia keluar di situ sudah lahan saya, di situ tidak boleh. Agak susah ya. Iya, itu hal yang susah. Jadi disitulah kami dari pemerintah, memang ini untuk merubah satu mindset itu lebih susah dari kita membangun satu visi. Betul. Itu jadi kepastian kalau fisik, contohnya kalau bendungan atau apa kita bangun,
Dengan perhitungan semua dipenuhi dan unsur itu bisa selesai 1-2 tahun atau bahkan dalam 1 tahun selesai. Terus fungsinya jalan. Tapi mindset, hari ini dia bilang iya, setelah dia berinteraksi dengan yang lain, keputusannya berubah. Itu yang kita alami, dan kita tahun ini uji coba di Mbohang. Oke. Karena sawah yang di bawah Cancar ke sana itu sumbernya dari sana. Iya. Itu di situ, dan di situ bagusnya sebelumnya itu kita bermusuhan. Bermusuhan. Jadi iya. Jadi kalau kita muncul itu sepertinya sudah bermusuhan dari dalam rahim itu. Tapi yang saya apresiasi sekali adatnya. Oke. Karena kalau kita duduk dalam rumah gendang, di situ kita duduk bersama untuk cari solusi. Pendekatan itu yang kita coba masuk. Kampung saya itu, Pak. Iya. Dan di situ itu jumlahnya yang sudah mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK itu ada 1.300 hektar. Oke. Yang tahun ini rencananya kami bisa sama-sama untuk memetakan dan membagi dengan teknologi pengelolaan. Nah, dari situ itu yang masyarakat kita lihat bahwa kalau dilihat yang lain akan berubah. Setelah itu banyak yang minta, bukan kita yang tawarkan, tapi mereka yang minta. Terus di sisi lain, apakah terus begitu mereka melakukan tindakan pengerusakan, kita diam saja? Tidak. Kita bersepakat ditindak. Kita sepakat juga dibawa ke hukum atau diselesaikan seperti ini. Dan itu ternyata setelah jalan dengan kelompok kecil, setelah itu bisa berjalan, banyak yang minta. Itu di situ yang terkait pemanfaatan itu. Betul. Baik, ini kan kalau kita berbicara dengan air, otomatis kita juga memelihara sumbernya ya. Memelihara sumber, otomatis air juga akan mengalir terus gitu. Kalau kita tidak pelihara sumber, otomatis mati juga air. Begitu ya. Baik, Pak Samuel, selama ini yang dilakukan oleh KPH sendiri, apakah sudah ada kolaborasi dengan pihak lain ini untuk proses pengendalian tadi, kemudian monitoring tadi, itu seperti apa, Pak? Iya. Kalau kolaborasi dengan pihak lain yang paling dekat untuk Kabupaten Manggarai yang kita mulai 2 tahun terakhir kita berusaha untuk mengajak sebagai core dalam kolaborasi itu dari pihak gereja. Karena kita melihat nilai-nilai moral itu, kalau pendekatan itu yang disampaikan dari pihak gereja atau tokoh-tokoh agama, itu akan memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap pembentukan perhutanan sosial di zona pemanfaatan tadi. Dan dari situ saya lihat memang itu satu pendekatan yang bagus. Yang kedua, dari NGO. Jadi terkait dengan konservasi sumber-sumber air ini, yang pertama itu yang saya sudah bekerja, kami KPH bekerja itu dengan Plan Indonesia. Oke. Itu kita fokus, saya bersyukur sekali, saya berterima kasih mendapat dukungan itu karena edukasi ke masyarakat. Disitulah saya bisa menjelaskan dampak perubahan iklim dan mata air yang ada di tempat situ. Kenapa saya bersyukur? Karena ada sumber yang mau dikelola oleh masyarakat atas nama desa, adat dan sebagainya, justru mematikan sumber itu. Nah, itu dia. Jadi saya bersyukur pada saat edukasi sosialisasi itu ada pengakuan dosa di situ, kami lakukan itu. Jadi yang tadi dari Bapak Direktur jelasin itu iya. Karena salah kelola sumber itu terjadi longsoran, mati dia. Betul. Apa hilang dari situ? Tidak. Air itu dia akan berjalan di atas atau di bawah, dia akan berjalan terus. Dia cuma muncul di tempat yang lain. Nah di situ ya terjadi pengakuan dosa semua. Saya bilang sepakat tidak kita menghidupkan kembali yang sudah mati itu. Iya. Setuju. Caranya bagaimana? Yang kalian sudah tebang untuk kebutuhan apa, semua pohon di situ kita tanam kembali. Terus disitulah inisiatif dari mereka itu bahwa Bapak kami yang melakukan, kami yang menanam. Saya bilang iya, kalian juga yang pelihara dan kalian juga jaga pohon itu dan kawasan ini. Terus mata airnya bagaimana Bapak? Harus digali.
digali-gali supaya keluar air, tekanannya itu nanti Bapak Direktur lebih tahu. Dia akan memicu yang tadi bergerak ke lain, dia keluar kembali. Iya, iya, iya. Itu di situ, dan usaha itu untuk lakukan itu paling cepat 5 tahun kalau tidak ada gangguan lain. Itu yang kita lakukan. Baik. Ya. Baik, mungkin bisa ditanggapi Pak Direktur terkait apa yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi. Ya, memang bicara sumber air ya, dalam perspektif kami di PDAM itu memang pertama itu kami bicara tentang status sumber itu. Ada yang statusnya memang di dalam kawasan hutan. Nah, itu tadi kan dari KPA itu sudah melakukan banyak edukasi gitu ya. Jadi termasuk dengan kami itu juga koordinasinya itu tidak gitu. Karena semua muaranya itu kan untuk kepentingan masyarakat gitu ya. Pertama itu ya, sumber itu statusnya di kawasan. Kemudian yang kedua itu kalau yang sudah dalam statusnya sudah di dalam penguasaan PDAM itu yang sudah kami beli dengan ada sertifikat, bukti hukumnya, itu tidak ada problem dia dengan sosial masyarakat. Kemudian yang ketiga itu adalah yang statusnya itu di masih hak ulayat masyarakat yang sudah disampaikan tadi. Itu biasanya ada alot di situ gitu. Kan rata-rata masyarakat itu di dalam satu hak ulayat itu bisa 3 sampai 4 kelompok di situ ya. Yang satu kelompok bilang iya, yang 2 tidak, yang 3 tidak, yang 4 iya. Jadi di situ ada problem di sumber gitu ya. Kemudian yang ketiga itu juga yang problem kita yang kita alami itu di bicara sumber itu adalah yang perorangan. Jadi karena kita belum memiliki regulasi khusus mengenai perlindungan sumber ya sampai dengan saat ini gitu. Saya sudah lapor ke Pak Bupati dan kami mencari contoh di kabupaten-kabupaten lain yang sudah punya perda tentang perlindungan sumber. Karena begini, ketika masyarakat itu punya milik, punya tanah, dan di dalam tanahnya dia itu muncul mata air di situ, termasuk air itu pun juga itu dia klaim menjadi miliknya mereka. Kita melakukan negosiasinya setengah mati, dan itu sudah sistemnya itu adalah jual beli. Kami menjelaskan bahwa kalau kita yang di PDAM itu kita tidak pernah punya nomenklatur membeli sumber mata air. Yang ada itu nomenklatur membeli lahan. Iya. Lahannya itu di dalamnya ada sumber gitu. Tapi ya masyarakat kita masih ada juga wilayah tertentu itu sebenarnya masih punya sumber kita di atas sana, tapi dia ada di dalam milik perorangan. Ini problem ya, problem sosial yang kita alami gitu ya. Jadi itu kira-kira Mbak yang berhubungan dengan sumber tadi secara ilmiah kan disampaikan tadi itu Pak Samuel. Tetapi kami dalam problem teknis itu seperti itu kita kira-kira gambarannya. Lalu yang sudah dilakukan oleh PDAM sendiri Pak Dirut untuk menjaga ketersediaan air yang ada selama ini seperti apa? Oke, untuk menjaga ketersediaan air ya. Jadi pertama kita belanja soalnya dulu. Ada soal mengenai soal yang tidak ada kemampuan kita untuk menyelesaikan. Misalnya itu berhubungan dengan iklim. Perubahan iklim, debit menjadi berkurang. Jadi itu kan tidak ada kemampuan kita untuk mengubah seketika, tapi ada upaya kita untuk melakukannya. Makanya kami di PDAM sejak saya masuk jadi pimpin itu perusahaan, saya punya program unggulan di PDAM. Salah satunya itu adalah menanam 1000 pohon itu per triwulan, 4 kali setahun. Jadi dengan slogan kami itu adalah wariskan mata air, bukan wariskan air mata kepada cucu. Anak cucu kita. Dan ini sudah berjalan kurang lebih sudah 10 kali kita menanam pohon di sumber-sumber mata air yang ada. Itu faktor alam yang berhubungan dengan iklim ya. Kemudian itu yang berhubungan dengan kemampuan kita untuk bisa kita lakukan itu adalah rehabilitasi sumber. Ada sumber-sumber yang kita rehabilitasi sumber itu jadi supaya istilah Manggarai ya, saya pakai sedikit istilah Manggarai, tumbuh pin. Masih ada air-air yang merembes keluar itu ya kita rehabilitasi sumber
bak penampung yang ada di sumber itu supaya air itu bisa masuk dalam satu satu aliran dia. Itu upayanya. Kemudian yang berikut itu adalah rehabilitasi jaringan perpipaan yang kita pakai dari sumber menuju ke pelanggan-pelanggan. Pipa-pipa kita ini kan ada usia-usia, ada istilah usia ekonomis dan usia usia teknis gitu. Jadi ada pipa yang dari tahun 80-an itu masih ada. Karena itu kita melakukan review jaringan dalam konteks itu. Kemudian upaya yang berikutnya itu adalah karena kita belum punya alat mendeteksi kebocoran air gitu. Nah, kalau di kota-kota besar kan sudah bisa pakai alat deteksi air ini bocor di mana. Kami sedang memesan alatnya. Ya, biar tahu juga masyarakatnya, kami ada upaya-upaya memesan alatnya. Mudah-mudahan dalam bulan ini alat itu sudah ada. Jadi di mana lintasan perpipaan nanti kami bisa mengecek pakai alat itu. Jadi itu di bawah sini itu ada bocor sehingga kita mudah menggalinya. Itu kira-kira upaya-upaya yang bisa kita buat itu. Kemudian menertibkan juga pelanggan-pelanggan kita, masyarakat-masyarakat kita yang masih punya perilaku yang kelihatannya mau menang sendiri itu kita tertibkan. Ya, ada satu contoh di satu wilayah itu dia menyambung sampai 20-an rumah tangga dia nyambung dari pipa kita. Ya, ketika dilawan dulu pakai datang komunikasi baik-baik, dia lawan pakai parang. Akhirnya ketika saya masuk ada pola kita melakukan pendekatan. Dan sekarang ini dia mengiyakan dan 24 pelanggan itu sudah menjadi pelanggan kita dan dia sudah tidak sambung lagi secara ilegal. Saya kira itu gambaran kami upaya-upaya konkret ya, mulai dari sana menanam pohon itu tadi, kemudian review jaringan, saya kira itu menertibkan kemudian ya tentu tidak kalah penting ya Mbak ya Nona, tidak kalah pentingnya itu adalah bagaimana kami punya pegawai kita tuntut untuk cepat reaksi terhadap keluhan. Misalnya ada bocor di mana gitu, harus cepat. Karena semakin lama itu berarti kan air semakin banyak yang hilang keluar gitu. Makanya di Langkai Rembong ini kota ini kita bagi dalam 8 zona pelayanan. Supaya semakin banyak zona itu mempersempit gerakan pegawai itu untuk cepat ke TKP, ke lokasi gitu. Saya kira itu upaya-upaya yang kita lakukan. Terima kasih. Baik ya, berarti ada inisiatif sendiri dari, maksudnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dari PDAM untuk masyarakat ya. Mulai dari membeli alat untuk mengecek kebocoran tadi ya, agar air itu tidak buang terpercuma gitu Bapak ya. Apakah ada proyek khusus ini ke depan yang sedang dijalankan atau akan dijalankan dari PDAM sendiri? Kalau proyek sih kita di PDN mungkin nggak usah sebut proyek ya. Jadi mungkin ada program khusus lah Bapak. Ya, ada program khusus lah kita. Itu tadi kan kita sudah memetakan. Soalnya kita sudah petakan dulu gitu ya. Jadi soal kita ada soal berhubungan dengan alam, ada soal berhubungan dengan perilaku. Karena itu soal yang berhubungan dengan alam ya kita programnya nanam pohon gitu secara kontinu. Ya maaf ya, saya tadi cerita sama Mbak Vika itu, saya punya program menanam pohon itu, bukan menanam saja, kontrolnya itu tetap harus dilakukan. Saya bilang pegawai itu bahwa kamu harus tetap kontrol, melapor kepada kita bahwa pohon yang kita tanam tumbuh apa enggak. Kita jangan sampai mengejar angka, kita sudah tanam sekian pohonnya, kita tidak pernah cek dia hidup apa mati di sana. Yang penting tanam saja. Yang penting tanam. Tidak, saya tidak. Coba tanya pegawai saya itu, tetap saya bilang harus kamu kontrol di kawasan yang kita sudah tanam. Apalagi kalau sudah ada pagar kelilingnya oleh kita. Berapa banyak yang kita tanam? Ada 500 di situ. Oke, kamu kontrol. Ada berapa yang tumbuh? Tumbuh 400. Berarti kan ada 100 yang mati. Karena itu tanam lagi supaya tetap angka 500 itu. Itu kira-kira. Lalu kemudian jaringan-jaringan yang lama ini, yakin deh saya memberi keyakinan kepada para pelanggan kita gitu bahwa ataupun yang bukan, bahwa nanti ada kontinuitas itu berjalan baik ketika kita memperbaiki hal-hal yang masih menjadi kelemahan. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Bapak. Kita ke Mbak Vika dulu. Mbak Vika, melihat dari penjelasan dari Pak Samuel dengan Pak Marcel tadi, bagaimana pendapat plan sendiri terkait
perilaku masyarakatnya, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh dari KPH dengan PDAM sendiri. Iya, ada beberapa hal yang menarik menurut saya. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan dari PDAM maupun KPH, partisipasi masyarakat ini menjadi salah satu kunci. Jadi bagaimana sebenarnya membangun ownership dari masyarakat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepertinya mencoba menyiapkan generasi yang akan datang ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Itu ya, tidak hanya sekedar mewariskan ribuan pohon untuk mereka, tapi juga sebenarnya membangun edukasi dan awareness terhadap anak maupun kaum muda terhadap baik mereka aware terhadap isu perubahan iklim, pentingnya air maupun membangun ownership. Tuh, jadi melihat potensi dan peluang ini, Plan mencoba juga untuk melakukan intervensi di sekolah, melakukan edukasi kepada anak-anak terkait dengan pentingnya mereka menjaga lingkungan, dan ini menjadi bagian dari bagaimana mereka menyiapkan masa depan mereka, karena ini investasi sekian tahun selanjutnya. Okay. Selain itu juga Plan banyak bekerja dengan kaum muda terkait dengan isu perubahan iklim, bagaimana mereka mengambil aksi nyata terhadap apapun isu yang menjadi concern beberapa komunitas atau kelompok kaum muda, untuk mengambil bagian terkait dengan merespon isu-isu perubahan iklim yang ada. Jadi ini beberapa hal yang sudah dilakukan Plan, baik itu di Manggarai maupun di beberapa kabupaten kota lainnya. Oke. Mbak Vika, bagaimana dari Plan sendiri untuk menjawab kebutuhan air khususnya untuk para kaum wanita disabilitas ini? Ya, kami melihat bahwa teman-teman, baik itu teman-teman perempuan, anak maupun teman-teman penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok yang terdampak ketika isu air tidak ada, karena kebutuhan teman-teman perempuan terhadap air juga cukup tinggi ya. Dan kami melihat di beberapa wilayah tidak banyak melibatkan kelompok perempuan, anak maupun teman-teman penyandang disabilitas dalam pembangunan terkait dengan air maupun isu perubahan iklim. Dan yang cukup menjadi surprise yang dilakukan di teman-teman Manggarai, komitmen ini sudah terbangun. Tuh, jadi teman-teman sudah banyak melibatkan baik itu organisasi perempuan yang saat ini ada di Manggarai, organisasi disabilitas, baik itu mereka tergabung di forum pengelolaan sumber daya air terpadu, kemudian forum-forum lainnya terkait dengan air dan sanitasi, maupun kegiatan proses diskusi di desa. Tuh, jadi ini sebenarnya menjadi salah satu hal bagaimana mereka bisa berbagi pengalaman mereka terkait dengan isu air, kemudian pengalaman dan kapasitas yang bisa mereka sumbangsihkan terhadap pembangunan air yang berkeadilan. Oke. Kalau dalam aksi nyata sendiri Plan selama ini apa yang sudah dilakukan untuk istilahnya menggugah hati masyarakat nih untuk melakukan upaya-upaya menjaga air tadi itu, atau mungkin untuk melestarikan itu tadi? Iya, membangun diskusi partisipatif bersama masyarakat ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik. Sama halnya seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Sam ya, ketika mereka terlibat di awal, mulai dari mencoba memetakan nih sebenarnya resikonya seperti apa, dampaknya apa bagi mereka, kemudian apa resources yang mereka punya yang bisa mereka kontribusikan terhadap isu-isu krisis iklim atau krisis air. Ini menjadi salah satu hal yang menarik bagaimana mereka berkontribusi. Jadi tidak hanya sebatas edukasi, tidak hanya sebatas kita menyampaikan informasi, tapi bagaimana mereka juga bersama-sama menganalisa sebenarnya isunya apa dan apa yang bisa mereka kontribusikan. Berarti kerjasama masyarakat juga baik ya? Iya. Turut adil untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu ya? Ya, saya rasa ini menjadi salah satu hal yang cukup penting juga. Iya, baik. Kita, baik, silakan aku boleh nambah dikit gitu. Ada yang saya lupa mau sampaikan ya. Ini ada hubungannya dengan Plan itu.
kami juga sering melakukan komunikasi ya, plan komunikasi dengan kami di PDAM itu yang berhubungan dengan kebutuhan orang-orang khusus gitu ya. Iya. Jadi kami sudah mengambil bagian gitu loh Mbak, biar masyarakat umum juga tahu bahwa untuk yang disabilitas itu kami cek ke lokasi. Ketika ada rekomendasi dari plan itu, kami pergi langsung ke alamatnya bahwa ini memang bisa ditolong, maka kami gratiskan air sepanjang dia hidup. Gitu, itu udah sampai segitu kita. Jadi kemarin waktu ulang tahun PDAM itu Pak Bupati memberikan sertifikat kepada 3 pelanggan disabilitas itu untuk gratis sepanjang hidupnya, khusus untuk mereka gitu, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kami mengeluarkan sertifikat itu bahwa dia boleh pakai air sepanjang hidup. Ya maaf kalau kemudian dia pergi, kita cabut itu ya, karena ada masa berlakunya. Kemudian yang kedua itu kami juga sudah berpihak pada kelompok panti asuhan yang memelihara anak-anak yang tidak tahu bapak dan mamanya siapa, maaf ya begitu. Jadi ada kami sudah dua besar itu ya, 2 panti asuhan besar itu. Ada panti asuhan yang menampung sampai puluhan orang anak. Kami dari PDAM itu menggratiskan bayar air mereka tiap bulan. Tagihannya bisa sampai 400.000. Jadi kami peduli untuk mereka gitu. Tidak usah bayar airnya ke kami. Lebih baik uang 400.000 yang untuk bayar air itu kamu bisa beli beras, beli mie untuk anak-anak di situ. Itu kami sudah lakukan gitu ya, sudah berjalan. Saya kira itu tambahan karena ada sering kita ngobrol dengan PLN. Itu si Nona yang ada di luar, Nona Ani itu, dia udah pernah kasih ke kami, tolong Bapak turun ke ini, kami turun pegawainya. Saya kira gitu Mbak. Luar biasa ya, sungguh sangat memperhatikan sekali untuk teman-teman disabilitas dan yang berkebutuhan khusus tadi ya Bapak ya. Kita istirahat sejenak, kita nanti akan masuk ke sesi terakhir di talkshow kita malam hari ini. Kita tarik nafas dulu. Baik para pendengar, menarik sekali perbincangan kita, namun jangan kemana-mana, Melisa akan kembali dengan kita masuk ke sesi terakhir nanti ya. Nanti kita akan menggali lagi tentang harapan kedepannya seperti apa untuk keberlangsungan lingkungan hidup di Kabupaten Manggarai khususnya. Jangan kemana-mana, Melisa akan kembali untuk Anda. Terima kasih. Anda sedang mendengarkan RSPD Suara Manggarai. Kita masuk di sesi terakhir para pendengar di malam hari ini, talkshow terkait isu lingkungan yang bertepatan juga dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita langsung ke Pak Marcel lagi ya. Selama ini PDAM, bagaimana cara PDAM untuk melibatkan masyarakat Bapak untuk menjaga ketersediaan air yang ada? Oke, baik. Pertama itu tentu kalau bicara menjaga ketersediaan itu kan kita bicara di hulu ya. Bicara di hulu. Jadi selama ini bagaimana menggugah partisipasi supaya kampanye tentang air sampai dengan ketersediaan itu bukan hanya tugasnya PDAM saja gitu, atau terbatas pada bagian pemangku kepentingan tertentu. Nah, makanya kami ada beberapa hal yang sudah kami lakukan. Misalnya pada waktu aksi nyata kami menanam pohon di sumber-sumber mata air yang ada. Yang kami undang itu mulai dari tingkat anak sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kemudian juga pencinta lingkungan, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah kelompok masyarakat yang ada di sekitar kawasan sumber itu. Itu adalah bagian dari edukasi yang secara tidak langsung kita libatkan mereka untuk sama-sama. Mari kita tanam pohon di sini, kemudian mari kita pelihara. Karena air itu dia tidak akan pernah muncul kalau tidak ada pohonnya di situ. Itu dia rumusnya seperti itu gitu. Itu kira-kira. Kemudian secara kelembagaan itu memang kami belum membuat MOU gitu ya, kesepakatan dengan stakeholder masyarakat adat gitu. Tetapi kami sudah kalau dengan kampus kami sudah melakukan MOU dengan kampus Santo Paulus ini. Santo Paulus Rutiang itu sudah kami tanda tangan dengan kampus bahwa kerjasama dengan PDAM. Apa yang mau kita ajak supaya nanti teknologi-teknologi yang mereka temukan di kampus itu mereka bisa aplikasikan
begitu. Sehingga sekarang ini kalau ada mahasiswa yang mau KKN atau mau penelitian, itu mereka ada yang dikirim ke PDAM, kita bawa ke lokasi-lokasi sumber gitu. Ya, itu antara lain hal-hal yang kita kiat-kiat yang kita buat itu supaya kecintaan terhadap problem air itu supaya sama-sama diatasi itu berjalan. Kemudian kepada masyarakat adat, saya mau sampaikan juga bahwa kiat yang kami buat selama ini, ketika ada masyarakat adat yang menyerahkan sumber mata airnya untuk dikelola oleh kita PDAM, maka posisi kami pada saat itu adalah sudah menjadi bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adat di situ. Misalnya mereka mau melaksanakan upacara adat istiadat yang berhubungan dengan tuntutan adat, mulai dari bicara rumah gendang, acara apa saja adat istiadat, kami mengambil bagian secara aktif. Kalau istilah orang Manggarai itu Nona Melisa, istilah orang Manggarai, kami sudah menjadi voe gitu, yang sidanya mereka. Jadi itu bagian dari supaya mereka menjadi bersatu dengan kita sama-sama. Kemudian yang berikut terakhir upaya yang kita buat itu adalah kan sumber di sumber-sumber mata air yang merupakan milik ulayat itu, kami juga ada yang penjaga sumber. Jadi penjaga sumber itu kami tidak ambil orang dari lain tempat, ambil dari mereka di wilayah itu. Dia menjadi penjaga sumber di situ. Ya, sedikit ada insentifnya kan penjaga sumber itu. Itu adalah pola-pola kita mengajak mereka supaya sama-sama mencintai. Saya kira itu. Baik. Kita ke Pak Samuel sendiri. Bapak, selama ini kebijakan pemerintah apakah ada yang mendukung untuk pelestarian air sendiri? Iya, terima kasih. Kalau bicara tentang pelestarian air, kita biasa sebut dengan konservasi. Istilah yang menonjol di kita itu konservasi. Nah, kebijakan-kebijakan yang muncul itu pada dasarnya secara sederhana mungkin saya uraikan seperti ini. Kalau wilayah itu atau sumber itu atau penampungan itu, danau dan sebagainya berada di luar kawasan hutan, itu pendekatan yang kami lakukan adalah mengajak masyarakat untuk menanamnya. Itu lahanmu sendiri, tapi kita menyediakan bibitnya gratis, tidak usah beli. Dan tanaman itu di situ, misalnya mau cengkeh, kopi atau buah-buahan, itu bisa kami lakukan bantu, yang penting ditanam. Nah, persyaratan ini yang kadang-kadang dari 10 orang yang mengajukan permintaan persetujuan untuk mendapatkan bibit itu, bibitnya bersertifikasi tanaman buahnya itu dan layak ditanam. Jadi saya contohkan yang selama ini yang sudah masuk, ada 10 permintaan yang masuk, tapi cuma 5 yang datang untuk mengambil bibit. Karena satu persyaratan yang saya tawarkan, bahwa kamu bukan saya kasih bibit, kamu mengadopsi anak saya. Sistemnya seperti itu ya? Iya. Selama 3 tahun kepemilikan kita berdua. Kalau dia hidup lebih dari 3 tahun itu milikmu. Dan kalau mau ngadopsi tanaman saya, anak saya, siap dulu tempat tinggalnya, lubangnya digali dulu. Betul. Karena banyak yang mereka datang adopsi bibit, tapi tanamnya di belakang dapur, di pinggir rumah, di atas botol. Tidak layak ya? Tidak hidup. Tidak hidup. Dan disitulah lihat kondisi seperti itu, dia mati dalam polybag, itu sakit. Iya. Karena untuk memunculkan itu butuh usaha yang memang harus keras. Jadi kalau dari kebijakan dari KPH sendiri internal yang saya wajibkan, bahwa setiap hari setiap pegawai membawa 2 anakan tanaman konservasi air, yaitu beringin dan sejenis itu. Jadi pertama, untuk apa? Ya untuk konservasi air. Jadi kamu pelihara itu sampai jadi, dan itulah target kinerjamu. Karena kesulitan untuk berkoordinasi, karena untuk mendatangkan bibit sampai ke Ruteng itu membutuhkan biaya lebih, dan itu menjadi kendala.
jalan keluarnya bagaimana caranya tiap hari kamu bawa 2 dan urus sampai dia layak, baru dipisah dan prosesnya selanjutnya. Terus yang upaya konservasi dalam pendekatan sosial, ini hal yang paling menarik karena ini adalah terobosan yang kita lakukan. Selama ini mungkin yang berkembang di masyarakat bahwa yang mengelola hutan itu cuma ada 2 unsur. Pemerintah sebagai pemangku dari kawasan itu dan pengusaha. Pengusaha besar. Sementara posisi masyarakatnya sebagai buruh di situ. Salah itu ya. Sementara motonya pengelolaan hutan itu salah satunya kesejahteraan masyarakat. Iya. Kalau dia lestari, masyarakat sejahtera. Nah, kalau dikelola oleh 2 ini yang memiliki peranan penting, tentunya kesejahteraan itu masih jauh. Mungkin kelestarian fungsi dapat, tapi kesejahteraan itu makin jauh. Dari situlah kami dari KPH menggeser, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengelola hutan, dan disitulah wacananya itu terjadi argumentasi yang cukup keras, tapi puji Tuhan tahun lalu akhirnya diizinkan dari kementerian. Luar biasa. Dengan jaminan bahwa KPH harus melakukan edukasi ilmu kehutanan dasar. Kalau di situ saja mungkin kami dari KPH belum terlalu merasa susah. Karena berbicara dengan mereka, lakukan saja yang begini, kamu percaya itu, tidak perlu pakai metode ilmiah di situ. Tapi yang paling susah ada 2 hal yang mendasar, yaitu tata kelola kelembagaan. Kesulitannya apa? Masyarakat terbiasa dipersyaratkan bahwa untuk mendapatkan ini harus berkelompok. Ini berkelompok. Jadi kelompok itu bukan karena keinginan bersama untuk berkumpul dengan satu tujuan visi yang sama, tapi karena mau mendapatkan sesuatu. Di situ kita merubah bahwa kelembagaan itu harus berjalan dalam pengelolaan hutan. Dari pengelolaan hutan dilakukan oleh masyarakat tidak jauh dengan dilakukan oleh pengusaha besar. Itu yang tantangan terberat. Yang ketiga yang menuju ke kesejahteraan itu adalah tata kelola usaha, di mana di situ diajar mulai dari produksi sampai tingkat pemasaran. Disitulah kami butuh kolaborasi. Disitulah kita butuh dengan pemerintahan desa. Di situ dengan perindak, dengan perdagangan, bahkan dengan yang lain itu, untuk packaging sampai bagaimana produk itu menarik. Bagaimana membuat masyarakat melek bahwa marketing yang baik itu seperti ini. Dan introduce nilai-nilai terkini milenial masuk ke kehidupan masyarakat yang bersahaja, itu ngeri-ngeri sedap juga. Saya bilang ngeri-ngeri itu bagaimana? Kalau kita salah statement sedikit, hutan itu hancur. Iya. Itu di situ. Jadi itu butuh didampingi oleh penyuluh secara intensif untuk mendapatkan fungsi itu. Itu tantangan dari kami, dan saya bersyukur bahwa tema air diangkat. Banyak sektor atau pihak melihat tema ini terikat dengan mereka, dan mereka mulai mempelajari alurnya, hulunya mana, hilirnya mana. Kalau tidak, dari Bapak Direktur mengalami kesulitan debit, tapi kami aman-aman saja kan. Bapak Direktur yang dimarah-marahin sama masyarakat tuh, kami di kawasan aman-aman saja. Yang kedua, yang kedua, debit itu kurang, kita bisa saja berdalih bahwa itu di luar kawasan hutan, bukan tugas saya. Nah, di luar kawasan hutan yang kita tangani namanya dengan kebun bibit rakyat. Itu metodenya seperti ini. Itu satu kelompok masyarakat sekitar 20 orang, mereka punya lahan yang mau ditanam, kita ajarkan dari mulai siapkan benih sampai tanam. Itu di luar kawasan hutan itu dengan komposisi jenisnya konservasi, untuk tanaman buah dan juga tanaman obat. Itu pendekatan yang di luar. Kalau di dalam kawasan hutan memang tugas kita. Jadi kalau tidak lakukan itu, dia kena undang-undang pembiaran.
Ya takut juga kita sebagai ASN ini di mata pucuk di akhir-akhir juga ngeri juga. Jadi yang paling krusial itu adalah titik di mana masyarakat menerimanya secara keliru pemahamannya. Maksudnya saya begini, oh berarti kita boleh bikin apa saja sesuai dengan keinginan kita. Itu yang ngeri-ngeri sedapnya. Dan batas ini tidak boleh, cara ngelolanya harus seperti ini. Nah, teknologi yang sudah melekat di mereka itu mau dilepaskan itu tanpa jaminan yang pasti itu susah. Sudah salah. Susah. Iya, iya, iya. Mungkin depan kita, yo, setelah kita balik 2 hari kemudian dipanggil bukan sebagai sahabat lagi, tapi pelaku pengerusakan. Iya, iya, iya. Saya pernah alami itu. Dan disitulah bagaimana merubah sesuatu yang itu menjadi positif bagi kita. Saya datang, saya bilang, kamu ini anak saya. Kamu masuk di dalam kawasan hutan berarti kamu pegawai saya. Oh kenapa nakal gitu. Iya, iya, iya. Yang kamu lakukan itu menyulitkan saudara-saudaramu di bawah juga, itu juga anak-anak saya. Jadi tidak ada anak yang baik semua. Ada yang sedang-sedang, ada yang ekstrim sekali nakal-nakal, tapi mari kita duduk bersama. Oke. Itu saja yang mungkin yang bisa Baik. saya sampaikan. Ada rencana ke depan dari KPH untuk konservasi sendiri? Untuk rencana ke depan, untuk konservasi itu jaraknya 30 tahun ya kan. 30 tahun itu alur das ya, aliran-aliran air itu kita melakukan rehabilitasi dengan 2 pendekatan, yaitu rehabilitasi secara vegetatif. Itu dalam praktik nyatanya adalah menanam tanaman konservasi. Kalau khusus di Manggarai kami pakai bambu, introdus bambu. Untuk di alur-alur kecil, Iya, iya. di situ itu kita bambu yang kita introdus untuk itu. Nah, yang kedua strategi yang kita bangun adalah mengurangi konflik tenurial antara masyarakat dengan kita. Dengan ditargetkan bahwa konflik yang terjadi, bahwa klaim-klaiman itu diajak untuk masuk dalam satu metode pengelolaan hutan perhutanan sosial namanya. Dan dari 4.000 yang kami data dan kita lakukan pendekatan, itu ada 20 yang sudah kita pendekatan, cuma 1 saja yang menolak. Oke. Penolakannya itu bukan karena dia tidak mengerti, tapi ngerinya yang dia takut. Dan saya apresiasi itu, karena kalau dibiarkan gitu, masih pemikiran kalau dia masuk secara total mengelola, mata-mata air itu akan kering. Dan itulah jiwa konservasi murni itu yang kita gali. Nah, 30 tahun ke depan pengelolaan aset kawasan ini itu nanti akan jatuh pada masyarakat. Untuk Manggarai titiknya di masyarakat. Jadi masyarakat salah kelola itu rusak ini. Iya, iya, betul, betul. Di situ sampai ke tahun ke-20 kami adalah fasilitator. Dan kami harapkan pada tahun ke-25 itu sudah ada praktik baik bahwa masyarakat bisa mengelola hutan secara lestari. Itu harus sesuatu contoh baik bahwa bukan cuma pengusaha besar dengan kemampuan aset yang begitu besar, tapi masyarakat dengan kemampuan yang ada pada dia bisa lakukan hal yang sama bahkan lebih baik. Mungkin itu yang jangka panjang dari kami. Baik. Terjawab sudah ya dari pertanyaan masyarakat, mungkin kenapa kondisi air nih kok semakin berkurang, kenapa aliran di rumah saya begini begitu, padahal iklim yang membuat seperti itu ya. Dan kita juga perlu sama-sama untuk menjaga kelestarian hutan tadi seperti Pak Samuel bilang. Kita ke terakhir ini, pesan terakhir. Mungkin ada yang disampaikan dari Pak Direktur sendiri, kemudian Pak Samuel dengan Mbak Vika, di kita closing statement ya. Dan harapan ke depan seperti apa dengan kondisi iklim yang ada di Kabupaten Manggarai sendiri. Ya. Boleh saya ya? Boleh, silakan. Oke, baik. Ya, terima kasih. Saya selaku Direktur Perusahaan Air Minum Tirta Komodo Kabupaten Manggarai, pertama saya mau sampaikan bahwa mengelola air memang gampang-gampang susah. Ya, diomong gampang, dikelola secara nyata dia pasti susah. Kemudian yang kedua, air itu tidak
semudah yang kita pikirkan gitu, bahwa hutan besar yang ada di atas gunung sana itu pasti airnya banyak gitu. Tidak begitu cara pikirnya. Iya. Jadi air yang kita kelola di PDAM itu kan air permukaan. Bapak ini tahu, Ibu juga Mbak Vika tahu. Jadi air yang di bawah tanah yang sampai berapa puluh meter itu bukan, itu kita tidak kelola. Kelola yang muncul di permukaan. Ya. Ketika muncul airnya itu yang kita kelola. Kemudian karena kami baru saja mengikuti kegiatan forum Water Forum Internasional Dunia yang dilaksanakan di Bali gitu ya. Jadi kita juga penting untuk tahu bahwa sudah dibuat penelitian, kajian bahwa tahun 2045 itu hampir 4 miliar jiwa manusia di dunia akan mengalami problem air minum, akses air minum. 4 miliar loh. Nah, pertanyaan kita adalah, dari 4 miliar itu di Indonesia ada berapa? Di NTT ada berapa? Sampai di Manggarai juga. Jangan-jangan dari 4 miliar nanti itu tahun 2045 ada orang Manggarai yang mengalami itu gitu loh. Karena itu saya mengajak bahwa kampanye kolaborasi untuk selalu menanam pohon, jangan merusak di sumber mata air sana, itu menjadi penting bagi kita. Kan begitu, menjadi penting bagi kita. Kemudian yang kedua, untuk mengatasi situasi yang kekurangan air di wilayah tertentu, saya selaku direktur menyarankan kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah saat ini, siapkan wadah di dalam rumah. Air itu kita perlu saving. Jangan hanya saving uang, nabung uang. Air juga ketika dia gilir misalnya 2 hari sekali atau sehari sekali, itu kita sarankan supaya di dalam rumah itu harus menyiapkan wadah untuk menampungnya, sehingga pas air tidak gilir itu masih ada tersedia air. Kita ini jangan terbiasa dengan pingin buka jalan air. Tidak semua wilayah bisa kita lakukan itu gitu. Karena itu permintaan saya minta dengan sangat bahwa pelihara hutan sama-sama, kemudian di rumah tolong siapkan wadah gitu. Saya sudah mengkampanyekan itu. Tadi Mbak Vika omong kampanye di sekolah. Kami juga ada program kampanye ke sekolah-sekolah, menyadarkan. Karena kadang-kala kita kampanye ke bapak mamanya mungkin sulit. Ke anaknya kita kampanyekan. Di anak sekolah kita omong ke bapak di rumah, omong ke mama di rumah. Kalau air itu sudah bocor kerannya, segera lapor, kita datang perbaik. Dia bocor tiap hari 1 jam berapa, 1 hari berapa, itu kan juga berdampak gitu. Betul. Segera lapor gitu. Cuci piring, kalau cuci itu piring kalau masih disabuni jangan airnya jalan terus, kasih mati dulu. Betul. Nanti kalau dibilas baru. Cuci pakaian, kita kan cuci harus sampai airnya itu menyala terus. Cuci terus, menyala terus airnya. Saya kira itu pesan dari saya. Terakhir, mohon maaf kalau Bapak Ibu semua pelanggan BDAM yang mungkin selama ini ada yang mengalami trouble gitu ya. Ada pakai jadwal, mungkin jadwal jam, jadwal hari. Itu kemampuan yang kita buat, kemampuan yang bisa kita lakukan. Ya, saat kritis kita siapkan mobil tangki untuk melayani wilayah tertentu itu kalau memang mengalami problem yang sangat mendasar tentang air minum. Saya mohon maaf kalau masih ada pelayanan kita yang masih kurang-kurang. Tapi jamin kami akan terus melakukan upaya yang terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Marcel. Kemudian Pak Samuel. Ya, terima kasih. Saya bersyukur atas kesempatan ini. Saya bisa lakukan edukasi ke masyarakat terkait dengan air. Saya mau katakan seperti ini: kalau menanam pohon pada sumbernya ada keterbatasan yang dimiliki, tanamlah air di dekat rumahmu. Tapi tanam air itu juga tidak mampu, panenlah air. Dan mau panen air pun ada permasalahan yang tidak bisa dilakukan. Paling tidak jangan cemari air itu. Karena pada saat dicemari itu yang kita mencemari sesama kita. Karena air itu adalah sumber dari kehidupan kita. Hal yang kedua adalah
saudara-saudara yang bermukim dan pingin mengelola hutan bersama kami, mari kita duduk berdiskusi untuk kesepakatan-kesepakatan kita buat, dan kami bersedia memproses itu. Izinnya itu bukan dari gubernur, bukan juga dari bupati, dari menteri, dan itu yang sertifikasinya di perhutanan sosial. Dan saya yakin kalau itu bisa terjadi semua, itu konflik itu terbatas dan tutupan itu naik, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan debit-debit, khususnya daerah-daerah yang ada konservasinya. Yeah. Itu. Dan yang terakhir dari saya adalah, kalau amin itu terbentuk dari iman, maka kamu akan merasa aman. Enak. Mantap. Mbak Vika, terakhir Mbak Vika. Iya, apa ya, bahwa sebenarnya kalau dari diskusi tadi kan krisis iklim memang saat ini terjadi ya. Iya, iya. Dan salah satu dampaknya adalah air. Air berlebih jadi masalah juga, kurang air juga jadi Bermasalah. masalah juga. Dan saya rasa salah satu kuncinya adalah terkait dengan pengelolaan, manajemen, bagaimana kita bisa tahu dan memanage sumber daya air yang ada. Dan saat ini di Manggarai sendiri sudah ada forum pengelolaan sumber daya air terpadu. Ya. Saya rasa ini bisa menjadi salah satu wadah berkoordinasi, berkolaborasi, atau mendiskusikan banyak hal terkait dengan baik itu inovasi atau memastikan air yang berkeadilan. Jadi bagaimana tanpa meninggalkan siapapun. Karena di forum ini sudah cukup lengkap ya, ada dari teman-teman OPD, teman-teman Perumda Air Minum, organisasi sosial, termasuk organisasi disabilitas dan perempuan. Jadi kami berharap ini bisa dimaksimalkan menjadi salah satu media forum yang ada di Kabupaten Manggarai untuk bisa mendiskusikan banyak hal terkait dengan pengelolaan sumber daya air terpadu. Jadi ini menjadi salah satu harapan kami, dan masing-masing bisa berkontribusi dan mengambil aksi nyata, dan silahkan didiskusikan semuanya dalam forum ini. Baik. Baik, Terima kasih. Luar biasa perbincangan kita malam hari ini ya, sangat berisi sekali. Karena ini adalah isu semua orang ya, isu yang sedang membuat kita was-was, ini apakah ada air nih besok nih. Karena air itu sumber kehidupan. Ya, kalau nggak ada air kita nggak bisa beraktivitas ya, mandi, cuci dan segala macam. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Direktur. Terima kasih Mbak Melisa. Pak Samuel terima kasih, Mbak Vika terima kasih atas waktunya. Kita berharap dengan perbincangan kita pada malam hari ini dapat didengar. Jadi kita sama-sama untuk menjaga kelestarian hutan, menjaga sumber mata air yang ada ya. Baik, terima kasih untuk Anda juga para pendengar yang sudah setia mendengarkan kami malam ini. Namun sayang kami harus pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan yang kami utarakan pada malam hari ini. Saya Melisa pamit, selamat malam dan sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Anda sedang mendengarkan RSPD Suara Manggarai.